Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan akan berlaku bulan depan, Juni 2023. Ini berarti peraturan tersebut maju 1 bulan lebih awal dari rencana sebelumnya, Juli 2023. Suryo Utomo menuturkan pihaknya akan segera menerbitkan aturan ini bulan depan. Menurut Suryo, DJP nanti akan mengatur pajak natura bagi yang menerima dan memberi. Dengan aturan terbaru ini, maka perusahaan harus mengatur ulang kebijakan pajak tentang siapa yang menjadi penanggung PPh 21, apakah pemberi kerja atau pekerja. Jika PPh 21 atas imbalan natura ditanggung oleh pegawai, maka penghasilan bersih atau take home pay karyawan akan berkurang. Meski begitu, pegawai negeri sipil dipastikan akan bebas dari aturan pajak fasilitas kantor. Para pemimpin negara ASEAN menyepakati untuk mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat. Hal ini tercantum dalam hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2023. Negara-negara ASEAN sepakat untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Para kepala negara juga menugaskan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN untuk mengeksplorasi pengembangan kerangka LCT dengan asistensi dan koordinasi erat bersama badan-badan lainnya. Kerjasama ini bertujuan mendukung upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat yang sering menimbulkan risiko bagi ekonomi dan keuangan negara ASEAN, terutama di saat kebijakan moneter ketat. Sebelumnya, Bank Indonesia telah mengkonfirmasi rencana pembentukan Satgas Khusus LCT. Bahkan, BI mencatat kerjasama penggunaan mata uang lokal sudah dilakukan untuk transaksi di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Presiden Joko Widodo menyatakan negara-negara di Asia Tenggara sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan penting yang disepakati para pemimpin negara dalam KTT ASEAN ke-42. Jokowi menyebut pembangunan ekosistem mobil listrik bakal menjadi modal penguatan ekonomi ASEAN. Negara-negara di ASEAN juga memiliki tujuan untuk bisa masuk ke rantai pasok kendaraan listrik dunia. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membocorkan berbagai kelebihan jika negara-negara ASEAN membentuk ekosistem kendaraan listrik. Menurutnya, saat ini ada 2 negara dengan porsi produksi otomotif besar di ASEAN, yaitu Indonesia dan Thailand. Kedua negara saat ini juga sudah mulai mengalihkan produksi otomotif menjadi kendaraan listrik. Ramai-ramai perusahaan di Amerika Serikat bangkrut sepanjang 2023. Bahkan angka ini merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Kebangkrutan yang melanda perusahaan di Amerika Serikat terjadi di tengah kenaikan inflasi yang terjadi di negeri paman Sam tersebut. Data terbaru yang dirilis S&P Global Market Intelligence, angka kebangkrutan saat ini lebih tinggi dari 4 bulan pertama setiap tahun sejak 2010. S&P menjelaskan, meski angka kebangkrutan April mengalami penurunan, namun dari hitungan year to date, angka kebangkrutan di Amerika Serikat sudah mencapai 2 kali lipat dari tahun lalu. Adapun beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan di 2023 dengan kewajiban lebih dari $1 miliar Amerika Serikat, diantaranya Whittaker, Clark & Daniels, Bed Bath & Beyond, serta LTL LLC. Tak hanya itu, SVB Financial Group, Diamond Sports Group, Avaya Inc., Siemens Bedding LLC, serta Party City Holdco Incorporation turut gulung tikar di tahun ini. Melandai, inflasi Amerika Serikat pada April 2023 tercatat 4,9% secara tahunan. Capaian inflasi di bulan April berada di bawah ekspektasi. Berdasarkan konsensus para ekonom yang disurvei Reuters, inflasi pada April 2023 diperkirakan sebesar 5% atau sama seperti bulan sebelumnya. Data Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat menyatakan laju inflasi ini menjadi yang terendah sejak April 2021. Inflasi Amerika Serikat melandai 10 bulan berturut-turut sejak mencapai puncak 9,1% pada Juni 2022. Namun inflasi secara bulanan tercatat naik 0,3%. Data juga menunjukkan harga perumahan menjadi penyumbang terbesar kenaikan semua barang bulanan, diikuti harga mobil bekas dan bahan bakar minyak. Tak hanya itu, biaya potong rambut, kunjungan dokter hewan, dan jasa tukang kebun juga tercatat naik. Inflasi inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi juga tercatat tumbuh 5,5% year on year pada April, turun tipis jika dibandingkan bulan sebelumnya 5,6%.